Enggak yang di sana udah mati. Yang di sana mati, yang di sana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, maupun yang di rumah yang mengikuti live streaming, marilah kita merendahkan diri untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini. Pada hari ini Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan minggu ini yang tertulis di Konvensi HKBP 1996 pasal 1 bagian ketiga. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah penyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja sama Allah Bapa dan Anak Allah dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia, dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan atau ekumene, koinonia, menggalakkan kesaksian atau marturia, dan pelayanan atau diakonia, dan yang menguduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran dan hukum. Dialah yang memerintahkan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, memperbaharui kepribadian, menuntut manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang yang percaya. Pengakuan iman bagian ketiga dan artinya. Dengan ajaran ini menekankan bahwa Roh yang kudus hanya satu, itulah Roh Kudus. Dialah yang menjadikan kabar baik menghasilkan buah dan yang mendirikan gereja di dunia ini. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri tanpa kuasa manusia. Dialah sumber dari segala pekerjaan besar atau mujizat yang memuliakan Allah. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus sesama dengan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini ditolak, dan menolak segala bentuk kerasukan roh. Apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing yang tidak dapat dimengerti orang yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang tidak memuliakan Allah bukanlah berasal dari Roh Kudus, bukan karya besar yang menjadi ukuran iman, maka itu harus ditolak. Demikianlah hukum Taurat, marilah kita berdoa untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa,
Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah berkelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap hak kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel minggu ini yang ditetapkan untuk kita tertulis Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kita membaca secara responsoria. Adapun ular ialah paling tercerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pertama untuk Trinitatis. 6 Juni 2021. Topik minggu, unang mengelea itu di perbadia atau jangan menghujat Roh Kudus. 01 Baptisan Kudus. Pada hari Minggu ini tadi gereja kita melayani sakramen baptisan kudus di ibadah pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati orang tua dan anak-anak yang menerima baptisan kudus hari ini. 02 lepas sidi, maka tidakon haporsiaon. A. Lepas sidi, atau maka tidakon haporsiaon untuk kelas sidi reguler periode 2020-2021 akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021 di ibadah pukul 10 WIB. B. Ujian tulisan pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, pukul 15 WIB sampai dengan selesai. C. Ujian lisan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di gereja kita pada tanggal 26 Juni 2021, maka ujian lisan bersama orang tua akan diadakan pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Tanggal 2 Juli 2021 pukul 13.30 WIB. D. Ibadah pemberangkatan sidi bersama orang tua di gereja pada hari Jumat 2 Juli 2021 pukul 16. 03 Pertangyangan wilayah. Gereja kita akan tetap melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui sintua wilayah atau mengirimkannya ke rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 11 Juni 2021 ini adalah wilayah 9 dan 10. 04. Pembekalan dan pelatihan pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai surat dari Preses DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021 akan diadakan pembekalan dan pelatihan pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan tema Kepemimpinan dan Tantangan Pelayanan Gereja Konteks Masa Kini. Pelatihan akan diadakan sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 di tempat di Sopodel Tower A, Kuningan, Jakarta Selatan. Di Sopodel Tower A. Narasumber
1. Pendeta Bernard Manik, MTH. 2. Dr. Sigit Triyono, Sekum LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Trainer Pendeta Binsar J. Pakpahan, PhD. Yang akan ikut dari HKBP Pasar Minggu yaitu Pendeta S. Simanjuntak, Sarjana Teologia Master Manajemen, Pendeta MC Torus, Master Teologia, Pendeta Rospita Berusiombing, Sarjana Teologia, dan Pendeta Adventus N. Tambun, Sarjana Teologia. Kita doakan acara ini berjalan dengan baik. 05 Dewan-Dewan. 05.1 Dewan Koinonia. 05.1.1 Pendamping Remaja. Sermon pendamping remaja dilakukan setiap hari Kamis pukul 19 WIB di gedung fasilitas gereja. 05.1.2 Seksi Lansia. Sermon atau PHD Lansia diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 10 WIB di ruang serbaguna. Dimohon kehadiran semua lansia. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.1 Seksi Sending. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 06 Pengumuman. Mulai hari ini, Minggu 6 Juni 2021, telah diterima menjadi jemaat penuh, yaitu keluarga Farida Puspita Natalia Pangaribuan, dan 1 orang anak, Priscilla Juanita Kristanti, beralamat di Kampung Pekayon, RT 3, RW 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, masuk ke wilayah 12, dengan nomor registrasi jemaat 12789. 12789. 07 jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 6 Juni 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Yatafati Gulo, Hana Kristina Boru Pakpahan, dengan 2 orang anak yang beralamat di Jalan Muhammad Kafi 1, Gang Macan, nomor 10A Jagakarsa, masuk wilayah 12, nomor registrasi jemaat 12977. 12977. Pindah dari jemaat gereja Orahua Niha Keriso Protestan atau NKP, Jemaat Jakarta Resort Jawa. 08 jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 6 Juni 2021, telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Lamhot Sinurat, Sarjana Ekonomi, Novia Kristina Boru Hutagaul, Sarjana Ekonomi, dengan 1 orang anak. Alamat di Jalan Kebagusan Raya nomor 50B, RT 01, RW 03, wilayah 11. Pindah ke HKBP Citra Indah Resort, Citra Indah Jonggol, Distrik 28 Deboskap. 11. Ibadah Persekutuan Keluarga Muda. Gereja kita akan memulai pelayanan kepada keluarga muda. Ibadah dan ramah tamah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Mulai pukul 16 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang serbaguna.
Warta ini sekaligus undangan bagi seluruh warga jemaat, keluarga muda, masa perkawinan sampai 10 tahun. Kiranya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan serta menjadi berkat bagi umat-Nya. 12. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni 2021. Nama-nama ada di dalam warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita di minggu ini. Oleh kuasa dosa
kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada minggu kita pada saat ini, yaitu minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Markus, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam minggu kita, yaitu minggu pertama setelah Trinitatis, pada saat ini kita diajarkan sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah menerima keselamatan, supaya segala kehidupan kita ataupun selama kita hidup di dunia ini, supaya kita tidak berbuat dosa, terlebih dosa kekal. Apa dosa kekal itu? Yaitu menghujat Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini, terlebih pada zaman kita sekarang ini,
pasti kita banyak mengalami masalah-masalah hidup. Terlebih saya melihat di sini lebih banyak kaula muda ya. Banyak persoalan-persoalan kaula muda sekarang ini terlebih di dalam meraih cita-citanya melalui pendidikan. Ketika sudah selesai, sekarang untuk mencari pekerjaan begitu juga sulit. Dan bukan hanya kaula muda, bahkan orang tua juga sekarang ini pasti banyak mengalami masalah-masalah. Pasti banyak mengalami tantangan-tantangan. Pasti kita banyak mengalami kesulitan. Terlebih di dalam masalah ekonomi. Bahkan juga masalah sosial kita. Hubungan antara keluarga. Bahkan hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Bahkan hubungan antara persekutuan. Terlebih di dalam satu gereja juga bisa juga terjadi. Dan akibat itu saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi jika demikian? Persoalan yang terjadi pada saat ini sering akibat demikian yaitu sering sekarang orang salah menyalahkan. Salah menyalahkan. Sering seorang pada saat ini terjadi hujat menghujat. Coba kita perhatikan terjadinya pandemi COVID-19 ini antara negara yang satu dengan negara lain saling hujat menghujat, saling menyalahkan. Siapa yang membuat ini? Bahkan juga ketika untuk mengatasi masalah itu, ada yang mengatakan harus beginilah, ada yang mengatakan harus beginilah. Semuanya saling menentukan pendiriannya. Sehingga saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan pada saat ini yang mau disampaikan kepada kita. Ada beberapa hal. Ada yang beberapa hal. Dan apa yang terjadi di dalam Yesus. Dan itulah yang terjadi di dalam diri Yesus saudaraku. Hal inilah yang terjadi dalam Tuhan Yesus. Kita perhatikan di dalam firman ini. Walaupun dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Walaupun dia raja atas segala raja. Namun Yesus mendapat tantangan. Namun Yesus mendapat kesulitan. Bahkan Yesus juga mengalami apa? Mengalami fitnahan, bahkan hujatan. Bayangkan kita saudaraku. Perbuatan Yesus begitu baik bagi kita. Tetapi dia mengalami hujatan maupun fitnahan. Padahal kita mengetahui saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah benar. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah baik. Coba kita perhatikan. Ketika Yesus melayani di dunia ini. Banyak orang disembuhkan dari sakit penyakit. Ketika Yesus juga melayani di dunia ini. Banyak orang dibebaskan dari terbelenggu kuasa kegelapan. Bahkan ketika Yesus melayani di dunia ini. Banyak orang diberikan makanan jasmani maupun rohani. Bahkan Yesus juga membangkitkan orang yang mati. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Timbul masalah besar. Timbul masalah besar dengan adanya tuduhan-tuduhan yang hendak apa? Yang hendak menjatuhkan dan menggagalkan misinya. Biasa demikian. Karena apa? Karena pada saat itu pamor daripada ahli-ahli Taurat sudah lebih menurun. Tidak lagi dipakai. Semua apa ahli-ahli Taurat pada saat itu tidak terpakai lagi. Sehingga apapun cara untuk menjatuhkan Yesus dilakukan oleh para ahli Taurat. Karena itu saudaraku, bahkan bukan dari ahli-ahli Taurat saja yang dialami oleh Yesus.
Tetapi apa? Keluarganya mengatakan, bahkan dari keluarganya. Bahkan keluarganya sendiri mengatakan bahwa dia tidak waras lagi. Seperti saya katakan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang banyak menuduh dengan berkata bahwa dia sudah kerasukan Beelzebul. Dan menyembuhkan dengan kuasa apa? Kuasa penghulu setan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara manusiawi ya, secara kedagingan, terlebih kita pada saat ini, kita pasti merasakan bahwa ketika kita difitnah, ketika kita mengalami hujatan, itu sangat kejam dan itu sangat menyakitkan. Seperti apa pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu dari dunia kemanusiaan kita. Tetapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus sekarang pertanyaannya, bagaimanakah Tuhan Yesus menghadapinya? Bagaimana cara Yesus menghadapi di mana Yesus bertubi-tubi mengalami hujatan, bahkan mengalami fitnah? Dari firman Tuhan pada saat ini saudaraku menolong kita bagaimana kita menghadapi itu. Bagaimana menghadapi fitnaan maka ataupun hujatan. Kita harus meneladani Yesus perbuatan dan tindakannya. Karena tanpa meneladani perbuatan dan kehendak Yesus, kita tidak akan mampu. Bahkan bisa kita jatuh ke dalam dosa yang kekal, yaitu menghujat Roh Kudus. Karena itu saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini sangat menolong kita bagaimana kita untuk menghadapinya. Seperti saya katakan, kita harus meneladani perbuatannya dan tindakannya. Apa teladan Yesus? Apa teladan Yesus yang harus kita sikapi menghadapi semua ini dari firman ini? Mari kita perhatikan. Yang pertama saudaraku, di mana dia menghadapinya dengan tenang. Dia menghadapinya dengan tenang. Dari mana kita mengerti Tuhan Yesus menghadapi dengan tenang? Walaupun begitu besar tantangan dan masalah yang dihadapi Tuhan Yesus, namun dia tetap tenang. Namun dia tidak panik. Bahkan saudaraku, dia tidak terbawa emosi yang menimbulkan amarah yang besar. Ini pelajaran yang pertama yang mau kita pelajari, yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya fitnahan, terlebih di masa kita pada saat ini menghadapi masalah-masalah kehidupan, bahkan keperekonomian, bahkan sosial, hubungan sosial, bahkan hubungan-hubungan persekutuan, supaya kita tenang, supaya kita tidak panik, bahkan jangan menimbulkan emosi yang menimbulkan amarah yang besar. Bahkan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan juga bisa mendapatkan dosa yang kekal. Yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Tetapi marilah kita bijaksana menghadapinya. Kita bijaksana menghadapinya. Kita perhatikan ketika Yesus mengatakan, ketika para ahli-ahli Taurat mengatakan, siapa dia? Dengan kuasa apa dia menyembuhkan? Itu adalah dengan kuasa Beelzebul. Bahkan Tuhan daripada setan dikatakan. Bagaimana sakitnya? Bagaimana sakitnya ketika ahli-ahli Taurat mengatakan kepada Yesus demikian. Tetapi apa saudaraku? Tapi dikatakan, tetapi dia bijaksana menghadapinya. Yesus tidak terpancing untuk bertindak melakukan yang tidak baik. Dia tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dia dengan tenang menghadapinya. Dengan tenang menghadapi tantangan itu. Seperti firman Tuhan juga mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pemberontakan. Inilah yang harus kita lakukan.
ketika persoalan-persoalan hidup di dalam hidup kita bertubi-tubi, bahkan persoalan itu bukan karena perbuatan kita, tetapi mari seperti firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 29, bahkan Amsal 15 ayat 18 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahannya. Itu yang pertama, saudaraku, yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita melalui firman ini. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita teladani, ketika Yesus mengalami hujatan-hujatan silih berganti, tetapi dia tidak menyerah. Bahkan dia melanjutkan misinya. Terkadang, saudaraku, ketika kita dihujat, terlebih melakukan sesuatu, ketika begitu banyak hujatan, kadang-kadang kita langsung berhenti di tengah jalan, menghentikan misi kita itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Hujatan-hujatan, tetapi misinya tetap berjalan dengan baik. Misinya, apa misinya? Menyelamatkan kita manusia. Dia tidak takut. Dia tidak gentar, dikatakan di sini. Dia melakukan kesempatan, walaupun dia dihujat, tetapi dia memakai kesempatan untuk apa? Untuk mengajarkan tentang firman Tuhan. Bahwa apa? Bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus adalah kuasa dari Allah. Seperti ada pepatah, sambil menyelam minum air. Itu dilakukan oleh Yesus. Karena itu, saudaraku, apapun persoalan hidup kita, seberat apapun persoalan hidup kita, jangan menyerah. Langsung jangan patah semangat. Laksanakan. Lanjutkan, dikatakan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan, saudaraku, melihat segala perbuatan Tuhan melebihi dari segala yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, maka mereka melakukan tuduhan dengan berkata, ia telah kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Itu dikatakan di ayat 22. Namun apa? Tuhan Yesus sangat tenang. Tuhan Yesus sangat tenang memberikan penjelasan dengan perumpamaan. Bagaimana seorang raja berbuat sesuatu yang merusak kerajaannya, atau suatu keluarga berbuat tindakan yang merusak keluarganya. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Tidak mungkin. Tidak mungkin iblis mau mengusir iblis. Gak akan mungkin itu. Tidak mungkin orang jahat membubarkan kegiatannya sendiri. Tidak mungkin. Itu dikatakan oleh Yesus. Karena itu dari penjelasan perumpamaan ini, Yesus hendak mengatakan bahwa kuasa yang dimilikinya bukan dari Beelzebul. Bukan dari dikatakan penghulu setan atau iblis. Kuasa yang dimilikinya yang dimilikinya adalah pemberian Allah Bapa untuk melawan apa? Untuk melawan segala perbuatan Beelzebul, penghulu setan atau iblis yang merusak kehidupan manusia. Demikian juga kita, saudaraku. Kita telah diberikan Allah Yesus Kristus kuasa. Apa itu? Kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi kita itu. Walaupun begitu banyak hujatan, walaupun begitu banyak tantangan, walaupun begitu sulit untuk meraih pekerjaan, walaupun begitu sulit untuk meraih pendidikan, atau mencukupkan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Jangan dikatakan di sini ada kuasa diberikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Ini yang mau dikatakan bagi kita. Selanjutnya, saudaraku, ketika Yesus memakai kesempatan untuk mengajarkan tentang kebenaran, dia telah mengatakan bahwa roh yang dia lakukan itu bukan dari roh penghulu setan, tetapi itu adalah roh pemberian Allah.
Yang kedua yang diajarkan oleh Yesus di sini pada saat ini adalah yaitu tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Terlebih pada kita pada saat ini sebagai orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus, supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni. Seperti firman Tuhan mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudaraku yang terkasih, seperti tadi dibacakan oleh liturgis tentang ajaran dogma HKBP tentang Roh Kudus ya, tentang Roh Kudus. Sebagaimana kita percayai bahwa Roh Kuduslah yang terakhir Tuhan utus untuk apa? Untuk mengarahkan dan untuk membimbing kita manusia untuk mempercayai dan untuk menerima kasih Tuhan yang menyelamatkan dan yang menghidupkan. Tetapi terkadang sikap kita manusia terus membangkang, terus menghujat dan terus mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan sangat jelas mengatakan dosa mereka tidak dapat diampuni. Ini yang mau diingatkan kepada kita, saudaraku. Walaupun silih berganti, tadi saya katakan begitu berat tantangan, beban, bahkan masalah-masalah yang kita hadapi, jangan kita pakai kuasa Roh Kudus itu untuk kita menghujat Roh Allah. Jangan kita pakai, karena itu adalah dosa yang kekal. Selanjutnya saudaraku, apa yang mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita? Yaitu tentang persaudaraan. Tentang apa? Tentang kekeluargaan yang benar. Tentang kekeluargaan yang benar itu adalah jika setiap orang melakukan kehendaknya. Inilah tentang kekeluargaan yang benar, yaitu ketika setiap orang melakukan kehendak Allah. Dari firman Tuhan ya pada saat ini sangat jelas mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Karena itu dengan pernyataan dari firman Tuhan bahwa kekeluargaan itu, bahwa persaudaraan yang benar itu bukan hanya didasarkan tentang hubungan darah. Bukan tentang hubungan darah. Bukan tentang hubungan marga kita. Tidak. Bukan hubungan karena apa? Karena satu pekerjaan, bukan. Tetapi apa, saudaraku? Tetapi harus dibarengi dengan perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan siapa orang tua itu, siapa anaknya, dan siapa saudara-saudaranya. Orang tua dan anak dan saudara-saudara yang dikatakan di sini adalah orang yang lebih setia dan taat kepada Tuhan dari segala serta melakukan kehendaknya. Maka merekalah inilah yang menjadi orang tua dan anak dan saudara-saudara Yesus yang benar. Terlebih kita pada saat ini adalah kita yang berkumpul di sini adalah saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita berkata saudara, janganlah kita mau menghujat saudara kita. Janganlah kita mau menyudutkan atau menyulitkan atau menambahkan masalah lagi kepada saudara kita. Itu yang mau dikatakan bagi kita. Karena itu saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, yang terakhir yang mau dikatakan firman Tuhan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan agar tetap memiliki sikap yang benar? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan yang pertama, kita harus benar-benar memahami tindakan yang hendak menjatuhkan kita dalam dosa. Kita harus benar-benar memahami itu. Apa-apa saja yang membuat kita supaya kita bisa jatuh dalam dosa. Coba kita baca tadi di dalam epistel kita itu, di dalam Kejadian 3 ayat 1 dan 7.
Di situ kita sangat menolong kita memahami bagaimana perlakuan iblis setiap saat yang hendak menjatuhkannya. Manis banget kata-kata iblis kepada istri daripada Adam. Hawa, sinilah ada yang mau ku katakan bagus. Rayuannya begitu bagus. Rayuannya begitu indah. Bahkan parasnya mungkin bisa begitu cantik atau begitu ganteng. Bisa. Coba kita perhatikan di situ. Iblis sangat lihai melihat setiap saat atau kondisi situasi kehidupan kita. Dia pakai untuk apa? Supaya kita jatuh ke dalam dosa. Supaya kita jatuh ke dalam dosa. Supaya kita bisa tergoda dan kita bisa berbuat dosa. Seperti terjadi kepada Adam dan Hawa. Dia sangat lihai. Oh, ini sifat manusia. Ingin setara dengan Allah. Harus kulakukan demikian. Demikian juga kita, saudaraku. Masalah atau perbuatan atau tindakan atau halangan itu bisa. Atau juga kesenangan-kesenangan bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita atau menjauhkan kita dari kuasa Allah. Karena itu, saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, karena itu perlu ada kewaspadaan. Seperti apa yang dikatakan Bang Napi, waspadalah. Karena tindakan kejahatan bukan karena perbuatan orang lain, bisa juga karena kesalahan kita. Waspadalah. Itu yang mau dikatakan, waspadalah. Dikatakan kepada kita. Dan pahamilah yang benar terhadap segala perlakuannya. Kita harus paham. Bagaimana kita harus paham? Bagaimana kita harus waspada? Karena kita sudah diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kuduslah tadi dikatakan mengajari kita, membimbing kita supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa memahami bagaimana cara iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Bahkan dengan cara iblis itu juga kita bisa menghujat Roh Kudus. Karena itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan kewaspadaan, hanya dengan pemahaman yang benar akan perbuatan iblis dapat menjauhkan kita, dapat menghindari kita dari diri dari godaan dan melakukan perlawanan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Karena itu mari selalu kita undang Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari tetap setia kepada Tuhan dan terus melakukan kehendak-Nya. Jangan ketika kita senang baru kita melakukan kehendak-Nya. Ketika kita mengalami masa sulit, ketika kita mengalami begitu banyak masalah atau problema, atau ketika kita mengalami hujatan-hujatan atau fitnahan, kita tidak mau melakukan kehendak-Nya. Tetapi walaupun apapun, situasi apapun, kondisi apapun yang kita hadapi, mari kita tetap setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Karena setia kepada Tuhan Allah, karena kita menyadari dan mempercayai bahwa Dialah pemilik kita dan pemberi segala kuasa. Karena ada karena kita adalah Allah yang memiliki, dan dengan kuasanya kita bisa mampu menghadapi. Dialah yang memberikan kehidupan kita, saudaraku. Dialah yang memberikan keselamatan bagi kita. Dia juga yang memberikan pengampunan kepada kita. Dia yang menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal. Karena itu mari tetap setia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu hentikanlah dan jauhkan diri kita dari perlakuan hujatan dan perlakuan fitnahan. Agar apa? Agar kita mendapat pengampunan Roh Kudus. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan mendapatkan hukuman dosa yang kekal seperti apa yang dilakukan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Dia diusir dari Taman Eden. Kita juga ketika kita memfitnah atau menghujat Roh Kudus, maka kita juga akan mendapatkan kematian yang kekal. Semoga
firman Tuhan ini menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita pada masa kini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari yang Kau kuduskan ini, Kau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan kami, mendengarkan firman-Mu sebagai bimbingan kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Selama kami hidup di dunia ini ya Tuhan, begitu banyak masalah, problema, rintangan, tantangan yang kami hadapi. Baik itu terjadi dari diri kami sendiri, bahkan dari keluarga kami, bahkan dari orang lain itu sendiri. Bahkan ketika problema, tantangan, masalah yang kami hadapi, sering kami terjatuh dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan, teladan dan pimpinan-Mu yang Kau berikan kepada kami, di mana Tuhan selalu di dalam kebijaksanaan-Mu, di mana Tuhan selalu tenang menghadapi masalah-masalah. Walaupun begitu banyak masalah itu sangat berat, dan itulah yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami ketika masalah itu menghampiri kami atau datang kepada kami, masalah itu tidak mengakibatkan kami jatuh ke dalam dosa. Terlebih dosa kekal selama-lamanya, yaitu ketika kami menghujat Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami selalu mengundang Roh Kudus di dalam diri kami. Karena Tuhan telah memberikan kuasa yang begitu besar, yaitu kuasa Roh Kudus. Di mana kuasa Roh Kuduslah yang membimbing kami, di mana kuasa Roh Kuduslah yang memelihara kehidupan kami, dan di mana kuasa Roh Kuduslah yang menyelamatkan kami dari godaan roh-roh zaman pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan selalu menjagai hidup kami. Tuhan akan selalu menjagai jasmani dan rohani kami, supaya kami selalu terjaga di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap jemaat gereja-Mu ya Tuhan, di mana kami akan melakukan aktivitas kami di dalam 6 hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan akan menjagai, memelihara kami. Terlebih Tuhan akan menjauhkan kami dari mara bahaya yang terjadi di dunia pada saat ini, yaitu akibat sakit penyakit pandemi COVID-19. Agar kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami dengan penuh dengan sukacita. Dan pakailah kami ya Tuhan, sesulit atau situasi bagaimanapun yang kami alami, pakailah kami untuk melanjutkan misi-Mu di dunia ini, agar kabar sukacita dan kasih Tuhan terjalin di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih di dunia ini. Seperti apa yang Kau katakan, bahwa hidup kami ini bukan soal makan dan minum, tetapi hidup kami ini agar menjadi terang dan garam di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memampukan kami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit jasmani, yang dimana terbaring di rumah sakit, bahkan terbaring di rumah mereka sendiri. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan akan meneguhkan iman mereka. Sesulit apapun sakit penyakit yang mereka alami, sesakit apapun sakit itu, bahkan sesulit apapun pengobatan yang akan mereka lakukan, kami percaya Tuhan akan memampukan para jemaat-Mu itu. Dan Tuhan akan memberikan kesembuhan, seperti firman-Mu yang mengatakan, iman-Mu lah yang menyelamatkan-Mu. Terima kasih Allah. Sebentar lagi kami akan pulang dari gereja-Mu. Maka dengan ini kami akan membawa firman-Mu ini untuk di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Kita bernyanyi
sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.